Iya, shalom sama Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, di hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dengan satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari umat Tuhan yang berada di bangku di belakang, boleh ambil posisi di depan. Saya berikan waktu sejenak, boleh maju menempati kursi-kursi yang masih kosong di depan. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita mau satukan hati kita menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, menyembah-Mu, bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Rangkaian ibadah pada hari ini, pada saat ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya terjadi dalam kekuatan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap ya Tuhan mengagungkan Engkau lebih dan lebih lagi. Ini setiap kami ya Tuhan, dan berkati juga umat Tuhan yang dalam perjalanannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, membawa korban pujian kita. Karena hanya Dia yang layak terima pujian, hanya Dia yang layak terima pengagungan. Oh, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
lihat setiap kami Tuhan. Setiap hati kami. Setiap jiwa kami yang haus akan Engkau. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Mari Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan. Seperti Yesus yang luar biasa. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Rasakan hadirat-Nya. Ini keinginan kami. Yes. Panggil Dia Yesus, Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud. Kami mau terus sujud di hadapan hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Hanya
terus berserah hanya kepada Dia. Memandang kekudusan-Mu Tuhan, membuat kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau menilik setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya, kami pulang membawa kemenangan bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau Yesus yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, penolong hidup kami. Haleluya. Terus katakan, Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus Engkau setia di dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu tak pernah pudar Tuhan. Amin, amin. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Terus nyatakan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di dalam segala musim hidup kami. Amin. Di sepanjang hidup kami, ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus Kau setia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Kau bersamaku di sana hidupku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yang terus mau menyembah Tuhan selama-lamanya, berikan hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus yang paling setia dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin. Masih tetap berdiri umat Tuhan, silakan berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Di hadapan-Mu kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terus bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
selamanya. Amin. Kasih Tuhan tak terbanding, tidak dapat dibandingkan oleh apapun, amin. Dan biarlah pada hari ini kita kembali diajarkan oleh firman Tuhan, mencari dahulu kerajaannya, dan semuanya akan ditambahkan bagimu. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, yakin dan tambahkan dalam hati kita, Yesus alasan kita hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami dari yang tidak berarti menjadi berarti. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami, sungguh-sungguh dibentuk oleh firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Mengenal Allah yang Hidup. Apakah Allah itu ada? Itulah pertanyaan yang penting yang harus dijawab oleh orang beragama. Sebab bila mana Allah itu tidak ada atau diragukan keberadaannya, tentu sia-sialah iman kita kepadanya. Jadi penting sekali kita tahu tentang eksistensi atau keberadaan Allah. Ada kelompok yang menyebut diri ateis yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Karena mereka tidak pernah melihatnya dan rasanya tidak masuk akal. Tetapi sebagai umat beragama kita harus bertanya dengan jujur. Apakah Allah itu ada? Nah, kalau kita membaca Alkitab, kitab pertama dalam Alkitab Kejadian mulai dengan perkataan pada mulanya Allah. In the beginning God. Dengan demikian Alkitab tidak mencoba untuk membuktikan adanya Allah. Alkitab hanya selalu menerima keberadaan Allah dan ini adalah presuposisi keyakinan mendasar sebelumnya bahwa Allah itu memang ada. Kepercayaan tentang adanya Allah itu telah diletakkan Allah sendiri di dalam hati manusia. Mazmur 10 ayat 4 berkata, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi orang fasik yang tidak takut Tuhan bilang bahwa Allah itu tidak ada. Mazmur 14 ayat 1 juga berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Nah, jadi hanya orang fasik atau orang bebal lah yang menurut Alkitab mengatakan Allah itu tidak ada. Memang ada pandangan yang berkata di bunker, tempat persembunyian bawah tanah ketika ada peperangan, tidak ada ateis. Karena orang yang selama ini mengaku diri ateis juga berkata, aduh Tuhan tolong. Lalu temannya bilang, katanya gak percaya adanya Tuhan. Oh iya lupa katanya. Saudara, jadi di dalam hati manusia itu memang sudah ada kepercayaan bahwa Allah itu ada. Ada sesuatu atau seseorang yang jauh lebih besar daripada kita, lebih berkuasa. Walaupun mungkin mereka salah. Ada yang menyembah pohon, menyembah batu, gunung dan sebagainya. Tetapi Allah sejati tentu ada karena Dia yang telah menciptakan manusia. Jadi sesungguhnya eksistensi atau keberadaan Allah tidak untuk dibuktikan tapi harus diterima dengan iman. Ibrani 11 ayat 6 mencatat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang beriman adalah orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberikan pahala bagi orang yang mencari Dia. Namun walaupun keberadaan Allah itu sesungguhnya harus diterima dengan iman, tapi ada beberapa argumentasi yang mendukung keberadaan atau eksistensi Allah itu secara logika. Yang pertama adalah argumentasi kosmologis. Dari kata Yunani kosmos artinya dunia. Dunia yang teratur. Dunia yang teratur ini ada karena ada sesuatu yang menyebabkannya. Dan Allah adalah sebab pertama, the first cause atau causa prima dari adanya alam semesta ini. Allah ada tanpa harus ada sesuatu yang menyebabkannya menjadi ada. Dia bersifat mutlak dan Dia adalah Allah. Kalau kita baca dalam Roma 1 ayat 20 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tetapi waktu melihat ciptaan Allah, karya Allah, kita tahu, kita mengerti, pikiran kita sadar, pasti ada yang menciptakan alam semesta ini.
Kalau saya berkata, oh tadi di tangan saya itu tidak ada jam tangan. Tapi rupanya ada gas yang telah berjuta-juta tahun berputar-putar, blek tiba-tiba jam tangan ini ada. Kan tidak mungkin itu saudara. Lebih mudah kita percaya adanya jam tangan ini pasti ada orang yang telah membuatnya. Begitu juga alam semesta ini ada karena pasti ada yang menciptakannya. Yang kedua, argumentasi teleologis. Dari kata Yunani teleos, artinya tujuan, teleologis. Alam ini tertib, teratur, dan memiliki tujuan tertentu. Pasti di balik semuanya itu ada yang mengaturnya. Sesuatu yang mengatur adanya keharmonisan dan tujuan yang tertentu itu adalah Allah yang menjadikan dan memelihara alam semesta ini. Kalau saudara lihat di airport, banyak sekali pesawat yang naik dan turun, tidak bertabrakan. Karena apa? Ada yang mengaturnya. Saudara juga lihat kereta api itu banyak, silih berganti. Ada yang dari utara, dari selatan, dan seterusnya. Dan kenapa tidak bertabrakan? Karena ada kepala stasiun yang mengaturnya. Begitu juga bumi dan planet-planet yang lain itu ada, tidak bertabrakan. Karena ada Allah penciptanya yang mengatur semuanya menjadi tertib dan bertujuan. Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bagaimana langit bisa ceritakan perbuatan Allah? Bagaimana cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah? Apakah di langit ada tulisan, Allah ada, atau ada suara seperti halilintar, hei manusia, percayalah kepada Allah. Kan tidak perlu begitu. Tapi begitu kita melihat pelangi yang indah, kita tahu pasti ada Allah yang menciptakan semuanya itu. Makanya kita yakin Allah berfirman dengan karyanya. Dan Allah juga berkarya dengan firman-Nya. Waktu dia berkata, berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan, dan bintang. Berarti Allah berkarya lewat firman yang dia ucapkan. Dari tidak ada menjadi ada. Tetapi Allah juga berfirman lewat karyanya. Karena begitu melihat karya Allah yang ajaib, kita tahu pasti ada Allah yang menciptakan semuanya itu. Sekarang yang ketiga, argumentasi ontologis. Saudara, manusia itu diciptakan dengan kesadaran akan adanya oknum yang bersifat ilahi. Dan kemudian memujanya. Itu adalah pertanda bahwa Allah yang menanamkan kesadaran itu di dalam diri manusia. Menurut Calvin, tiap manusia memiliki semen religionis atau benih agama di dalam dirinya. Saudara boleh masuk ke pedalaman, ketemu dengan suku terasing yang tidak mengenal peradaban. Tapi mereka memiliki penyembahan tertentu kepada dewa atau allahnya masing-masing. Mungkin pohon, mungkin binatang buas, ataukah gunung, matahari, atau bulan. Tapi yang jelas manusia itu punya kesadaran. Somebody is bigger than you and me. Ada sesuatu atau seseorang yang lebih besar daripada kita. Kesadaran itu ditaruh oleh siapa? Selain oleh Allah sendiri, Sang Pencipta. Yang keempat adalah argumentasi moral. Manusia memiliki kesadaran kesusilaan, yakni pengertian akan yang baik dan jahat. Hal ini menunjukkan adanya pemberi hukum hati nurani, conscience, yang memerintah manusia dan memiliki keberadaan yang suci, dan dia adalah Allah. Waktu saudara masih kecil, misalnya ada yang jual es krim lewat, tero, suaranya udah berbunyi begitu. Aduh, kita pengen banget beli es krim, tapi nggak punya duit. Masuk kamar, ambil uang di dompet papa yang celananya lagi tergantung tuh. Begitu mau ambil, seperti ada suara di hati nurani, jangan mencuri. Aduh, jangan mencuri. Tapi ada suara, es krim enak, es krim enak. Maka terjadilah pertempuran di dalam hati kita. Mau beli es krim dengan cara mencuri uang atau hidup jujur. Dari mana hati nurani itu didapatkan? Bukankah dari Allah yang telah menaruhnya di dalam hati manusia?
Nah, jadi itu ada beberapa argumentasi rasional mengapa kita percaya Allah itu ada, walaupun keberadaan Allah pada intinya harus diterima dengan iman. Nah, selanjutnya kita membahas penyataan Allah. Sebetulnya tidak seorang manusia pun yang dengan rasionya dapat membuktikan dan memahami tentang Allah. Karena itulah Allah sendiri dalam kasih karunia-Nya menyatakan dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kalau saudara baca Ibrani 1 ayat 1-3, Alkitab berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia, maksudnya Yesus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, jadi Alkitab berkata Allah menyatakan dirinya melalui nabi, melalui rasul, dan terutama melalui anaknya sendiri. Ya, jadi ada bermacam-macam pernyataan Allah melalui alam semesta, tapi juga melalui cara yang lebih spesifik. Tujuan pernyataan Allah ini adalah supaya manusia dapat mengenal Allah dengan benar dan bisa tinggal bersama Dia dalam kekekalan di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus. Berarti tanpa penyataan manusia tidak bisa mengenal Allah dengan perenungan filsafat, dengan amal kebaikan, dengan rasio, tidak mungkin bisa. Tapi ketika Allah mewahyukan diri, menyatakan diri, baru manusia itu bisa mengenal Allah. Nah, penyataan Allah itu terbagi dalam dua tahap. Yang pertama general revelation, yang kedua special revelation. Penyataan umum dan yang kedua penyataan khusus. Mari saya bahas yang pertama terlebih dahulu, penyataan umum. Allah menyatakan dirinya secara umum kepada semua orang dalam segala zaman lewat tiga hal ini. Pertama lewat ciptaannya. Roma 1 ayat 20 tadi berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi waktu melihat karya Allah, gunung yang tinggi, laut yang luas, pohon yang rindang, cakrawala yang luar biasa, matahari, planet-planet, bulan dan bintang, kita sadar ada Allah yang menciptakannya. Dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi keberadaan dunia dan segala isinya yang sedemikian indah menyatakan kebesaran Tuhan Allah Sang Pencipta. Itulah penyataan umum yang Allah tunjukkan kepada kita. Tetapi bentuk penyataan umum yang kedua adalah hati nurani. Dalam Roma pasal 2 ayat 14-16 dikatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara, Allah menyatakan diri bahwa Dia itu ada karena adanya kesadaran moral, hati nurani tentang yang baik dan jahat, serta pertanggungjawaban kita terhadap Allah sebagai hakim yang adil. Jadi kita tahu Allah itu ada karena ciptaannya, karena Tuhan telah menaruh hati nurani. Dan yang ketiga, kita tahu Allah itu ada dan menyatakan diri lewat sejarah hidup manusia. Kenyataan adanya peran dan kuasa Allah yang nyata sejarah
hidup manusia di dunia, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang dipanggil untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain di dunia, itu menunjukkan Allah ada. Bagaimana mungkin 40 tahun jalan di padang pasir, tiap hari mereka menerima roti dari sorga. Kalau Allah nggak ada, dari mana itu roti dari sorga? Tiba-tiba burung puyuh datang, saudara. Bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi ada Allah yang memerintahkan semuanya. Berbagai mujizat-mujizat yang dicatat di dalam Alkitab. Kalau bukan Allah yang membuatnya, mana mungkin manusia melakukan hal tersebut? Dan dalam sejarah kehidupan kita, walaupun kita tidak pernah melihat Allah dengan mata jasmani, kita sadar, kita tahu, kita bisa bersaksi. Allah itu ada, benar dia menolong kita pada waktu susah. Dan itu bukan kebetulan, pasti ada Allah yang mendengar doa kita. Namun dosa telah menyebabkan manusia hanya memiliki kesadaran tentang adanya Allah, tapi bukan pengenalan akan Allah yang benar, yang membawa pada keselamatan. Cuma sadar Allah ada, tapi tidak kenal. Manusia memuja dunia ciptaan dan bukan dia sang pencipta. Itu kesalahan yang fatal. Karena itu dibutuhkan penyataan khusus. Supaya kita mengenal Allah yang benar. Bukan malah menyembah matahari, menyembah bulan. Penyataan khusus, special revelation. Ada dua cara yang dipilih Allah. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab, firman Allah yang tertulis. Allah berbicara melalui nabi dan rasul. Ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru. Dan waktu kita membaca Alkitab, kita tahu ada Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia. Melalui firman yang tertulis yang diilhamkan oleh Allah inilah manusia dapat mengenal Allah yang benar. Karena 2 Timotius 3:16 mencatat segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya kita harus rajin membaca Alkitab supaya kita tahu tentang Allah dan kehendaknya. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 juga berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Roh Kudus yang mengilhamkan dan manusia yang menuliskan pesan-pesan Allah dan kita akan mengenal pribadi Allah dan kehendaknya. Tetapi dalam penyataan khusus ini Allah juga yang kedua menyatakan diri melalui pribadi Yesus Kristus. Kalau Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Bahkan kehadiran Yesus di dunia merupakan puncak penyataan Allah. Allah sendiri datang dalam wujud manusia, dalam diri Yesus. Yesus adalah wujud penyataan Allah yang sempurna. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bahkan di ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nggak ada orang yang langsung bisa lihat Allah. Karena kita manusia berdosa, Allah yang kudus. Tetapi Allah telah datang dalam rupa manusia, menyelubungi kemuliaannya. Sehingga waktu orang melihat Yesus, orang melihat Allah. Waktu Yesus jalan di atas air, kita tahu Allah berkuasa atas alam. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, kita tahu Yesus adalah sumber kehidupan. Begitu selanjutnya. Nah sekarang kita akan lihat secara ringkas beberapa sifat Allah. Pertama, Allah itu adalah pribadi, personal being. Allah adalah pribadi yang hidup, bukan cuma konsep, bukan cuma paradigma, tapi dia pribadi yang hidup, yang dapat menyatakan dirinya. Dan sebagai pribadi dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sama seperti kita manusia punya pikiran, perasaan, dan kehendak karena kita pribadi, Allah juga adalah pribadi. Yang kedua, Allah itu adalah pribadi yang bebas dan berdaulat. Allah ada berdasarkan keberadaannya sendiri. Self-existent. Dia tidak tergantung kepada siapapun. Kalau kita ada kan diciptakan Allah. Tapi Allah tidak, dia menciptakannya. Bahkan Allah adalah sumber dari segala keberadaan. Allah itu berdaulat.
Artinya dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa harus minta petunjuk atau bertanggung jawab kepada siapapun. Semua mau-maunya Tuhan karena dia berdaulat. Dia memiliki kekuasaan penuh atas segala ciptaannya. Tidak ada unsur manusiawi yang dapat mempengaruhi kedaulatan Allah. Daniel 4 ayat 35 mencatat, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi Allah itu berdaulat, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tapi ingat, kedaulatan Allah senantiasa sejalan dengan hakikatnya, yaitu adil, kasih, benar, tidak semena-mena, karena dia punya cinta kepada manusia. Yang ketiga, Allah itu punya sifat kekal. Allah itu kekal dan tidak pernah akan berubah untuk selama-lamanya. Ini tidak berarti bahwa ia tidak bergerak atau tidak aktif. Allah tidak berubah dalam sifat dasarnya. Allah tidak berubah dalam janjinya. Allah tidak berubah dalam rencananya. Karena rencana Allah itu sempurna, tidak mungkin salah dan tidak mungkin gagal. Bilangan 23:19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Allah itu tidak pernah menyesal. Tapi mungkin saudara bertanya, mengapa dalam kitab Kejadian 6 ayat 5 dan 6 tertulis demikian? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Loh, katanya Allah tidak menyesal. Tapi ketika melihat manusia berbuat jahat, Allah menyesal. Kalau gitu ayat firman Tuhan salah dong. Atau di dalam Yunus 3 ayat 10 dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi kalau yang pertama, Allah menciptakan manusia yang baik lalu berdosa dan ingin menghukumnya. Yang kedua, dalam kitab Yunus, Allah melihat manusia berdosa, ingin menghukumnya, tapi orang kemudian bertobat. Sehingga Allah menyesal, tidak jadi menghukum orang itu. Nah, kalau begitu, Allah berubah dong. Nah, saudara sekalian, kita perlu paham bahwa di dalam Alkitab, dinyatakan seakan-akan Allah itu menyesal dan mengubah rencananya. Hal itu semata-mata untuk menyatakan kedalaman duka Allah terhadap umat manusia. Dan perkataan menyesal di sini merupakan cara manusia untuk mengutarakan dengan bahasa yang disebut antropomorfisme, yaitu mengartikan apa yang bukan manusia di dalam istilah-istilah manusia. Dengan kata lain, Allah bukan menyesal tapi punya duka yang mendalam seperti seakan-akan manusia, aduh nyesel ya punya anak kok jahat begini nih. Ya, itu membahasakan Allah dengan bahasa manusia yang terbatas. Dan lagi pula bila manusia yang berubah maka Allah akan menyelaraskannya dengan rencana kekalnya. Sampai contoh supaya gampang. Kalau saya guru, saudara murid, lalu saya kasih soal ujian kepada saudara, nilai 0 sampai 5,9 merah. 6 sampai 10 biru. Saudara ulangan, dapat nilai 4. Maka nggak lulus kan, nggak naik kan, karena merah. Tapi saya berbaik hati. Saya kasih hair kepada saudara. Saudara ikut ujian lagi, sekarang dapat nilai 8. Biru kan, 8 ditambah 4, 12 dibagi 2, 6. Maka saudara biru. Loh, apakah saya sebagai guru berubah? Oh tidak. Standarnya tetap sama, tapi saudara menyesuaikan diri ketika diberi kesempatan. Jadi Allah itu adalah Allah yang tidak berubah. Yang keempat, Allah punya sifat tidak terbatas. Dia sempurna, tidak terbatas dalam pengetahuannya, hikmatnya, kasihnya, kebaikannya, kuasanya, kedaulatannya. Dalam segala hal Allah tidak terbatas. Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terbatas dan berubah-ubah. Misalnya dalam kitab Ayub 11 ayat 7-9 dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia, orang mati, apa yang dapat kau ketahui?
lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Berarti Allah tanpa batas. Yang kelima, Allah itu maha kasih. God is love. Allah itu kasih. Dan kasih Allah terutama dinyatakan dalam kemurahan dan kebaikannya yang menyediakan jalan keselamatan bagi manusia yang berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Memang Allah mengasihi manusia dengan memberikan hujan dan panas, tumbuhan hijau yang bisa dimakan. Tetapi kasih yang terbesar karena dia rela mengutus Yesus untuk mati menebus kita, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu adalah kasih yang berdaulat untuk menetapkan kepada siapa ia berkenan menyatakan kasihnya. Jadi mau-maunya Tuhan. Dalam Roma 9 ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Saudara, kasih Allah tidak terbatas dan tidak berubah. Dia mengampuni manusia berdosa karena anugerah semata-mata. Oh, betapa kita harus hidup di dalam anugerahnya, di dalam grace, di dalam kasih karunia-Nya. Yang keenam, Allah itu maha suci. Allah itu suci dalam segala perbuatannya dan ia tidak mungkin bertindak bertentangan dengan hakikat kesuciannya. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah memberikan berkat bagi mereka yang taat dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar firman Allah. Yesaya 32 ayat 22 berkata, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Jadi Allah membenci dosa dan menuntut hidup kudus dari umatnya. Yang ketujuh, Allah itu punya sifat maha hadir. Omnipresence. Allah maha hadir, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah ada di mana-mana dengan seluruh keberadaannya pada segala waktu. Ini tidak berarti bahwa diri Allah disebar ke seluruh alam semesta seolah-olah sebagian dari dia ada di sini dan sebagian di sana. Seperti ajaran panteisme. Tetapi seluruh keberadaannya ada di mana-mana, di setiap tempat, di segala waktu. Kemahahadiran Allah berbeda dengan hadiratnya yang kuat. Misalnya Allah hadir di tahtanya dengan kemuliaan yang luar biasa. Allah hadir dalam diri orang percaya. Ini berbeda dengan kehadirannya di dalam tempat mesum misalnya. Saya mau tanya, apakah Allah ada di kompleks pelacuran? Apakah Allah ada di tempat penyembahan berhala? Jawabannya Allah ada karena dia maha hadir. Tapi hadiratnya yang kuat penuh kemuliaan tentu tidak ada di sana. Bagaimana dengan neraka, lautan api? Apakah Allah ada di sana? Ya, karena Allah maha hadir dimanapun juga semua diciptakan oleh Allah. Dia punya kuasa. Bahkan untuk neraka. Pencipta neraka bukan setan tapi Allah. Namun dalam lautan api orang akan dipisahkan dari hadirat wajah Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Tapi mereka tidak akan bisa dipisahkan dari dia yang adalah maha hadir. Allah maha hadir tapi hadiratnya yang kuat tentu tidak ada di tempat mesum apalagi di neraka tentunya. Memang jelas tidak ada hubungan persekutuan karena wajahnya akan dipalingkan dari orang jahat di dalam lautan api. Seperti yang ada ketika ia tinggal di dalam hati orang percaya. Tentu berbeda. Ya. Kediaman Tuhan di dalam hati kita orang percaya berbeda dengan kepada orang yang tidak percaya. Walaupun Allah selalu hadir di mana-mana. Yang kedelapan, Allah itu maha tahu. Omniscient. Allah punya pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu. Baik masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Allah mengetahui segala sesuatu dalam diri manusia tanpa batasan waktu. Misalnya dalam Mazmur 139 ayat 1-4 dikatakan, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan.
Tidak ada satupun di dunia dan di surga yang tersembunyi bagi Allah. Kan Dia Maha tahu. Dia tidak pernah heran atau terkejut. Namun saudara sekalian, pengetahuan Allah ini tidak membuat manusia menjadi robot. Sebab manusia bertindak bukan dikarenakan Allah sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Manusia bertindak berdasarkan kemauan bebas. Namun sebelum manusia itu bertindak, Allah yang memiliki pengetahuan yang kekal itu telah mengetahui sebelumnya bahwa manusia akan bertindak demikian. Jadi apakah Allah tahu bahwa Adam akan jatuh di dalam dosa? Ya, Allah tahu. Tapi bukan Allah yang menyebabkan Adam jatuh di dalam dosa. Dan karena itu Allah telah menyiapkan jalan keselamatan melalui Yesus bagi orang yang percaya. Dan yang terakhir, Allah itu punya sifat maha kuasa, omnipotence. Allah memiliki hak dan kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Allah berkuasa mewujudkan kehendaknya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lukas 1 ayat 38 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan Dia bisa membuat perawan Maria mengandung Yesus tanpa persetubuhan dengan laki-laki. Namun Allah tidak bertindak sewenang-wenang atau menyatakan kuasanya sebagai diktator yang lalim. Sebab semua yang dilakukan Allah tidak pernah berlawanan dengan hakikat dan sifat Allah yang suci, yang adil, yang penuh kasih. Walaupun Dia Maha Kuasa, Dia tidak semena-mena karena Dia Allah juga yang penuh kasih. Dan Allah tidak mungkin berbuat sesuatu yang menyangkal dirinya. Saudara sekalian, saya berdoa supaya pengajaran tentang Allah, baik eksistensi, penyataan, dan juga sifat Allah, ini bisa kita tangkap, kita pahami, sehingga mendorong kita lebih suka membaca Alkitab. Sehingga kita akhirnya menjalin persekutuan yang akrab lewat doa, lewat pembacaan firman dengan Allah yang hidup. Karena Allah sifatnya berbeda dengan sifat kita. Tapi berbahagialah orang yang kepadanya Allah menyatakan dirinya. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Dia sampai selama-lamanya. Siapa yang rindu mengenal Allah lebih dalam? Mari taruh tangan di dada, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengajaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami dibukakan rahasia firman. Sehingga kami mulai lebih mengerti tentang siapa Allah yang kami percayai. Dan kami bersyukur kami bisa mengenal Allah yang hidup itu melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Sehingga ketika kami percaya, kami juga bisa bersekutu dengan Allah sampai selamanya. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Kedoya yang terkasih. WBI dan Diakonia akan mengadakan basar murah bagi masyarakat sekitar yang akan diselenggarakan pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dan bertempat di Ruko Prisma Kedoya Plaza Blok C 11-12. Bagi semua jemaat yang tergerak untuk mendukung kegiatan ini, Anda bisa berpartisipasi dengan menyumbangkan baju layak pakai yang akan dikumpulkan di gereja atau food hall lantai 3.
dan juga bisa menyumbang dana untuk membeli sembako dan ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kami dari WBI Betel Kedoya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mendukung acara Basar Murah yang akan diadakan pada tanggal 23 Maret di Ruko Prisma Kedoya. Kita diberkati untuk memberkati. Salam sehati. God bless. Shalom jemaat Tuhan, mari bergabung dalam doa puasa raya bersama selama 29 hari, mulai tanggal 12 Maret hingga 9 April. Ada beberapa jenis puasa yang dapat Anda pilih sesuai dengan kondisi pribadi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, orang Kristen sejati itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Allah, Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yesus bukan cuma manusia biasa ataupun orang baik, tetapi Dia adalah segala-galanya. Saudara, kita juga harus tahu bahwa Tuhan artinya penguasa tertinggi dalam hidup kita. Berarti Dia big boss yang harus kita taati. Kita itu tidak boleh menyuruh-nyuruh Tuhan seakan-akan kitalah yang doanya, keinginannya harus dikabulkan. Padahal keinginan Tuhan yang harus dikabulkan. Yesus itu adalah juru selamat sekaligus Tuhan. Tapi kata juru selamat hanya dicatat 37 kali dalam Alkitab. Kata Tuhan dicatat 7.736 kali. Banyak orang berpikir Yesus cuma juru selamat untuk menyelamatkan saya, kepentingan saya. Padahal kita harus berpikir Yesus adalah Tuhan, di mana kita harus hidup untuk kepentingan Dia, mengikuti teladannya dan melakukan apa saja yang Dia perintahkan. Ini doa saya supaya kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus sebagai Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua dilawat melalui pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang sungguh memberkati pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat memuji syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami, yang masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati hari ini, yang memberikan kami kekuatan. Kau juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah Engkau menambahkan berkat dalam hidupnya sehingga ia semakin dipakai lagi di ladang-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan mengambil bagian pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk gembala sidang di tempat ini. Tim gembala Tuhan, pengurus Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah visi misi mereka hanya tertuju pada Engkau. Begitu pula Tuhan dengan bangsa dan negara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami akan dan percaya mukjizat Tuhan tidak pernah berakhir dan belum berakhir. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah online hari ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hingga pada saat ini Tuhan kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan biar setiap di antara kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan menyertai kepada setiap di antara kita. Kita akhiri ibadah kita dan kita panjatkan berkat yang daripada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap kita boleh mewarnai hidup ini bersama dengan Tuhan di hari-hari ke depan. Kita tetap berpengharapan hanya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat ini akan menyertai setiap di antara kita, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.